Berdasarkan informasi yang dihimpun tim Litbang CNN Indonesia TV, Satgasus dibentuk di era Kapolri saat itu Jenderal Tito Karnavian melalui surat perintah tertanggal 6 Maret 2019. Dalam surat perintah tanggal 20 Mei 2020, Irjen Verdi Sambo ditugaskan memimpin Satgasus sebagai Kepala Satgas, Wakas Satgasus 1 Irjen Slamet Uliandi, Wakas Satgasus 2 Brigjen Reza Arif Dewanto, dan tim asistensi Irjen Royke Harilangi. Irjen Slamet Uliandi sempat diperiksa Komnas HAM terkait kasus pembunuhan Yosua pada 5 Agustus lalu. Ini semua orang terlibat, ya, by design. Tetap banyak catatan dark number dari kasus-kasus, termasuk Mei 2019. Ada 9 yang mati itu sampai sekarang nggak teridentifikasi. Tiba-tiba selesai aja begitu. Kalau Komnas sudah bikin rekomendasi, termasuk berbagai kasus yang terkait dengan itu, soal senjata, yang itu sudah muncul di media. Dan ada orang yang sudah jadi tersangka, ada orang yang sudah disebut-sebut. Tapi nggak ada. Saya kira ini kan jadi pertanyaan buat kita. Kalau penyelesaiannya setengah hati begitu, ya memang kita akan terus berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini. Apalagi kalau dia kemudian merupakan bagian dari kekuatan yang sangat besar, ya. Pengaruhnya di institusi polisi itu ya seperti inilah sekarang sampai seluruh Indonesia heboh tentang KM60. Saya sangat setuju. Baik itu Komnas HAM, saya sangat setuju kalau itu diusut ulang. Tapi kita jangan lari topik menjadikan ini ham berat lagi gitu. Unlawful killing dengan rekomendasi yang sudah ada, kan gitu. Contohnya misalnya dibawa ke pengadilan, 6 orang anggota Laskar FPI yang masih hidup itu nggak pernah diperiksa Pak Kardi, tiba-tiba masuk ke pengadilan itu. Padahal kami udah kasih nama-namanya, ini orangnya. Kan bisa diminta kesaksian apa sesungguhnya yang terjadi dalam versi mereka. Orangnya nggak lari kemana-mana, Bang Kardi, nggak lari ke luar negeri juga. Orangnya ada di situ. Jadi kenapa itu tidak diperiksa, tapi kemudian dilakukan penyidikan, penuntutan, ya akhirnya ya kita lihat aja hasilnya di pengadilan. Dalam rapat kemarin saya pertanyakan Pak Kapolri tentang persoalan KM50 dan jawabannya ringkas saja. Kalau memang ada nopum baru, ya, ini Kapolri akan melakukan proses penyidikan. Untuk itu saya ingin Pak Topan, ya, dalam rangka membantu keluarga korban KM50 ini, kira-kira nopum baru apa agar kita bisa dorong Kapolri untuk melakukan penyidikan ulang. Ini jangan sampai Pak Topan tahu, tapi ada proses ketidakadilan. Padahal ini kan fungsi kita bersama Pak Topan dan DPR untuk mengungkap ini. Dari gambaran catatan tadi saya melihat bahwa Pak Topan ada hal-hal misalnya tentang CCTV yang direkayasa, ya, semuanya kasus KM50 itu mirip-mirip ada proses rekayasa sama dengan kasus Sambo. Nah, yang ingin konkret saya sampaikan adalah bisa nggak pengetahuan hasil informasi yang ada di Komnas HAM dalam rangka kepentingan bangsa ini untuk berkeadilan, ya, kita jadikan nopum baru agar pihak kepolisian melakukan penyidikan terhadap kasus